Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumsra Agustina, NIM 19130228. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum ekologi pertanian, yaitu pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah perubahan fisik maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah seperti bakteri, fungi, dan hewan tanah lainnya yang disebut dekomposer atau pengurai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi yaitu kadar air, air asin, suhu, tipe serasa, pengaruh pH, tipe penggunaan lahan, bentuk lahan, adanya kegiatan manusia. Keuntungan dekomposisi: 1. Meningkatkan kesuburan tanah. 2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. 3. Meningkatkan kapasitas penyerapan air dalam tanah. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Meningkatkan kualitas hasil panen atau rasa, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi atau kesediaan hara dalam tanah. Laju dekomposisi pada pengamatan bulan pertama. Daun jambu monyet. Perlakuan segar, sifat fisik berwarna hijau. Berat daun sebelum mengalami perlakuan yaitu 10 gram. Lama penyimpanan 30 hari. Sifat fisik daunnya berubah menjadi coklat. Berat daunnya berubah menjadi 4,5 gram. Laju dekomposisi 5,5 gram per bulan. Kering, berwarna coklat. Berat daun 10 gram. Lama penyimpanan 30 hari. Sifat berbau kering. Berat daun 9,2 gram. Laju dekomposisi 0,8 gram per bulan. Segar dicaca. Sebelum perlakuan berwarna hijau. Berat daun yaitu 10 gram. Lama penyimpanan selama 30 hari. Sifat fisiknya berubah berwarna coklat. Berat daunnya 3,5 gram. Sehingga diperoleh laju dekomposisi 6,3 gram per bulan. Kering dicaca. Sebelum perlakuan berwarna coklat, setelah disimpan selama sebulan berwarna coklat. Berat daun sebelum perlakuan 10 gram, setelah disimpan 7,3 gram, sehingga menghasilkan laju dekomposisi 2,7 gram per bulan. Laju dekomposisi pengamatan bulan kedua pada daun jambu monyet. Segar. Sebelum perlakuan berwarna hijau, disimpan selama 60 hari, berwarna coklat, dan berat daunnya menjadi 4,8 gram sehingga laju dekomposisi 2,6 gram per bulan. Kering, berwarna sebelum perlakuan berwarna coklat, beratnya 10 gram. Lama penyimpanan 60 hari, berwarna coklat, 9,0 gram berat daun, sehingga laju dekomposisi 0,5 gram per bulan. Perlakuan segar dicaca, berwarna hijau sebelum perlakuan. Berat daun sebelum perlakuan 10 gram. Setelah disimpan selama 60 hari, daun jambu monyet berubah menjadi warna coklat dan berat daunnya berkurang menjadi 3,3 gram sehingga diperoleh laju dekomposisi 3,35 gram per bulan. Daun jambu monyet yang kering dicaca, sebelum perlakuan beratnya 10 gram. Setelah mengalami perlakuan, beratnya berkurang menjadi 8,3 gram sehingga laju dekomposisi 0,85 gram per bulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa laju dekomposisi pada vegetasi tumbuhan berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi yaitu kadar air, aerasi, suhu, tipe serasa, pengaruh pH, tipe penggunaan lahan, bentuk lahan, dan adanya kegiatan manusia. Interaksi, kompetisi, dan biomasa. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain.
Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antara dua atau lebih organisme dalam memperebutkan sumber daya yang berupa ruang tumbuh, unsur hara, air, oksigen, cahaya, dan sebagainya. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa hasil buangan. Faktor yang mempengaruhi yaitu curah hujan dan temperatur. Pengamatan kompetisi intraspesifik. Perlakuan A1 tinggi tanaman pada polybag pertama yaitu 206 cm, polybag kedua 196 cm, jumlah daun pada polybag pertama yaitu 13 helai, polybag kedua 15 helai, berat kering polybag pertama 22,1 gram, polybag kedua 18,9 gram, biomasa polybag pertama 43,99, biomasa polybag kedua 37,61. Perlakuan A2. Tinggi tanaman polybag pertama 189 cm, polybag kedua 179 cm. Jumlah daun pada polybag pertama 12 helai daun, polybag kedua 13 helai daun. Berat kering polybag pertama 20,4 gram, polybag kedua 23,5 gram, biomasa polybag pertama 40,60, biomasa polybag kedua 46,77. Perlakuan A3. Tinggi tanaman 165 cm, polybag pertama, polybag kedua 150 cm, jumlah helai daun polybag pertama 14, jumlah helai daun polybag kedua 11 helai daun, berat kering polybag pertama 25,6 gram, polybag kedua 18,5 gram, biomasa polybag pertama 50,96, polybag kedua 36,82. Pengamatan kompetisi interspesifik. Perlakuan B1 tinggi tanaman pada polybag pertama 150 cm, polybag kedua 156 cm, jumlah helai daun polybag pertama 15, polybag kedua 14, berat kering polybag pertama 19,5, polybag kedua 24,1, biomasa polybag pertama 38,81, biomasa polybag kedua 47,97. Perlakuan B2. Tinggi tanaman polybag pertama 175, polybag kedua 145, jumlah helai daun 17 helai, polybag kedua 15 helai, berat kering polybag pertama 20,8 gram, polybag kedua 17,9 gram, biomasa polybag pertama 41,40, biomasa polybag kedua 35,63. B3. Tinggi tanaman polybag pertama 139 cm, polybag kedua 143 cm, jumlah daun polybag pertama 116 helai, polybag kedua 13 helai, berat kering polybag pertama 18,4, polybag kedua 17,1, biomasa polybag pertama 36,62, polybag kedua 34,06. Pengamatan kompetisi interspesifik tanaman lain. Perlakuan B1 kacang tanah memiliki tinggi tanaman pada polybag pertama 53 cm, polybag kedua 55 cm, jumlah helai daun polybag pertama 41, polybag kedua 45 helai, berat kering 29 gram, berat kering polybag kedua 25 gram, biomasa polybag pertama 57,72, biomasa polybag kedua yaitu 49,76. B2 yaitu bayam
memiliki tinggi tanaman pada polybag pertama 22,5 cm, polybag kedua 31,6 cm, jumlah helai daun polybag pertama 17 helai, polybag kedua 19 helai, berat kering polybag pertama 18,2, polybag kedua 20 gram. Biomasa polybag pertama 36,22, biomasa polybag kedua 38,80. B3 kacang panjang, tinggi tanaman polybag pertama 167 cm, polybag kedua 150 cm. Jumlah daun polybag pertama 53 helai, polybag kedua 49 helai. Berat kering polybag pertama 24,6, polybag kedua 22,7. Biomasa polybag pertama 48,96, biomasa polybag kedua 45,18. Kesimpulannya, pengaruh kompetisi intraspesifik lebih besar sebab tanaman menggunakan sumber daya yang sama. Perbedaan pertumbuhan ukuran tanaman pada jagung memberikan biomasa yang berbeda. Pertumbuhan tanaman jagung lebih cepat dibandingkan tanaman lainnya. Faktor pembatas. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu temperatur atau suhu, cahaya, air. Pengamatan bayam merah minggu pertama. Perlakuan 0% cahaya, tinggi 0,2 cm, jumlah daun 2 helai. Perlakuan 100% cahaya, tinggi tanaman 3 cm, jumlah daun 3 helai. Perlakuan bayam merah minggu kedua. Perlakuan 0% cahaya, tinggi tanaman 6 cm, jumlah daun 2 helai. Perlakuan 100% cahaya, tinggi tanaman 17,6 cm, jumlah daun 13 helai. Pengamatan bayam merah minggu pertama. Perlakuan B1 1x1, tinggi tanaman 3,5 cm, jumlah daun 3 helai. B2 1x3, tinggi tanaman 2,7, jumlah daun 2 helai. B3 1x5, tinggi tanaman 2,4, jumlah daun 2 helai. B4 1x7, tinggi tanaman 1,4 cm, jumlah daun 2. Pengamatan bayam merah minggu kedua. Perlakuan B1 atau 1x1, tinggi tanaman 22,9 cm, jumlah daun 17 helai. B2 1x3, tinggi tanaman 18,3 cm, jumlah daun 11 helai. B3 1x5, tinggi tanaman 10,1 cm, jumlah daun 7 helai. B4 1x7, tinggi tanaman 7,6 cm, jumlah daun 7 helai. Berat kering bayam merah. Perlakuan 0% cahaya, sebelum di oven 1,2 gram, setelah di oven 0,2 gram. 100% cahaya, sebelum di oven 18,2 gram, setelah di oven 15,7 gram. Berat kering bayam merah. Perlakuan B1 atau penyiraman setiap hari, sebelum di oven 22,8 gram, setelah di oven 19,9 gram. B2 penyiraman 3 kali sehari, sebelum di oven 8,3 gram, setelah di oven 6,9 gram. B3 penyiraman 5 hari sekali, 2,8, sebelum di oven 2,8 gram, setelah di oven 1,7 gram. B4 penyiraman 7 kali sehari, sebelum di oven 2,3 gram, setelah di oven 1,6 gram.
Suksesi. Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan. Jenis-jenis suksesi terbagi atas dua, yaitu suksesi primer adalah perkembangan tumbuhan secara gradual pada suatu daerah yang sama sekali belum ada vegetasi. Dua, suksesi sekunder. Ini muncul pada daerah yang sebelumnya ada vegetasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi yaitu iklim, topografi, dan biotik. Hasil pengamatan vegetasi. Sebelum pengamatan, perlakuan fenol, dormansi jenis 18, dormansi relatif 24,6%, kerapatan jenis 4,5, kerapatan relatif 24,6%, P1 19, dormansi relatif 25,3%, kerapatan jenis 7,75, kerapatan relatif 31,1%. P2, dominansi jenis 14, dominansi relatif 18,6%, kerapatan jenis 3,5, kerapatan relatif 16,4%. P3, dominansi jenis 22, dominansi relatif 29,3%, kerapatan jenis 5,5, kerapatan relatif 25,8%. Pengamatan pertama. Fenol, dominansi jenis 36, dominansi relatif 36,3%, kerapatan jenis 9, kerapatan relatif 36,3%. P1, dominansi jenis 13, dominansi relatif 13,1%, kerapatan jenis 3,25, kerapatan relatif 13,1%. P2, dominansi jenis 20, dominansi relatif 20,2%, kerapatan jenis 5, kerapatan relatif 22,2%. P3, dominansi jenis 30, dominansi relatif 30,3, kerapatan jenis 7,5, kerapatan relatif 30,3%. Pengamatan kedua. Perlakuan fenol. Dominansi jenis 38, dominansi relatif 21,7%, kerapatan jenis 9,5, kerapatan relatif 21,7%. P1, dominansi jenis 21, dominansi relatif 12%, kerapatan jenis 5,25, kerapatan relatif 12%. P2, dominansi jenis 86, dominansi relatif 49,1%, kerapatan jenis 31,5, kerapatan relatif 49,1%. P3, dominansi jenis 30, dominansi relatif 17,1%, kerapatan jenis 7,5, kerapatan relatif 17,1%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.